Saat semua orang sedang menantikan tindakan Zhang Yi, sebuah peristiwa besar tiba-tiba terjadi di kota Tianhai. Dari arah kota badai salju, datang lebih dari 10 kereta transportasi raksasa yang melintasi salju dan es yang luas, memasuki wilayah kota Tianhai. Penduduk kota Tianhai yang bersembunyi di dalam bunker-bunker bawah tanah membawa ransel besar di punggung, menggandeng anggota keluarga mereka, dan mulai bergerak menuju utara. Mereka naik ke kereta-kereta tersebut, dan setiap kereta dapat menampung hingga 1.000 orang dalam sekali perjalanan. Jadi, setiap kali berangkat, jumlah orang yang diangkut mencapai lebih dari 10.000. Orang-orang ini akan menaiki kereta menuju pusat wilayah Jiangnan, yakni kota badai salju. Zhang Yi langsung menyimpan benteng Tianhai. Begitu bangunan ikonik kota Tianhai ini disimpan, seluruh kota pun berubah menjadi wilayah yang benar-benar membeku dan menjadi tanah rawa es. Pihak yang dikirim oleh kota badai salju untuk menjemput mereka adalah anggota dari tim Mawar. Tim ini sepenuhnya terdiri dari wanita-wanita berkemampuan khusus, yang sebelumnya adalah pasukan patroli pesisir wilayah Jiangnan. Namun, sejak kebangkitan Zhang Yi dan rekan-rekannya, pertahanan laut tidak lagi memerlukan bantuan mereka. Berkat hal itu, mereka pun selamat dari bencana tsunami tersebut. Kapten tim Mawar, Ling Hu Fei Sue, kini telah mencapai puncak kekuatan yang mampu ia capai, menjadi seorang pengguna kemampuan khusus dengan indeks kekuatan 9.999. Ia datang ke hadapan Zhang Yi untuk melaporkan kesiapan kota badai salju. Yang mulia Kaos, sesuai dengan permintaan Anda, kami telah menyiapkan sebuah area khusus di kota badai salju untuk menampung penduduk kota Tianhai. Perumahan, makanan, air panas, dan pasokan pemanas semua telah dipersiapkan tanpa masalah. Zhang Yi mengangguk. Kalau begitu, terima kasih atas bantuan kalian. Ling Hu Fei Sue tersenyum dan menggeleng pelan. Dengan seragam militer biru putihnya, ia tampak tetap gagah dan anggun. Jangan bercanda, Yang Mulia Kaos. Wilayah Jiangnan tidak mengalami masalah besar selama 3 tahun ini. Semua berkat kehadiran Anda sebagai pelindung. Kini Anda hanya mengajukan permintaan kecil ini. Zhu Shuai langsung memerintahkan agar semua disiapkan dengan standar tertinggi. Zhang Yi tersenyum. Kalau begitu, tolong sampaikan salamku kepada Zhu Shuai. Ling Hu Fei Shui memutar bola matanya. Sampaikan sendiri saja nanti. Zhang Yi memimpin seluruh pasukan Fuying sebagai penjaga belakang. Ia baru ikut dalam perjalanan terakhir menuju kota badai salju setelah semua orang dan peralatan penting berhasil dipindahkan dari kota Tianhai. Para gadis dari tim Mawar tak tahan untuk tidak diam-diam mendekat ke gerbong tempat Zhang Yi berada, memandangi sang pahlawan legendaris. Wajah-wajah mereka memerah, dan saat menatap wajah tampan Zhang Yi dari samping, mereka tak bisa menahan imajinasi liar mereka. Kalian sedang apa? Suara yang penuh wibawa tiba-tiba terdengar, membuat semua anggota tim Mawar langsung berdiri tegak ketakutan. Ling Hu Fei Sue berjalan mendekat dengan dahi berkerut, lalu membentak. Sekarang ini waktu apa? Masih sempat-sempatnya mengintip orang. Kembali ke gerbong masing-masing, jaga ketertiban. Pemindahan ini adalah perintah khusus dari Zhu Shuai. Siapapun jangan sampai membuat kesalahan sedikit pun. Siap! Para anggota tim perempuan itu hanya bisa menunduk lesu dan meninggalkan tempat tersebut. Ling Hu Fei Sue tiba di luar gerbong Zhang Yi, dan dari kaca transparan, ia melihat Zhang Yi sedang duduk di sofa, melamun menatap keluar jendela. Ia tersenyum lalu membuka pintu dan masuk ke dalam. Yang Mulia Kaos, adakah yang bisa saya bantu untuk Anda? Zhang Yi menoleh, menatap wajah Ling Hu Fei Sue. Saat ini hanya Zhang Yi yang duduk di dalam kereta. Karena jumlah orang yang terlalu banyak demi menghemat tempat duduk, ia meminta mereka semua untuk tetap berada di dalam bayangan Mu Yan. Ia tersenyum tipis. Tidak ada apa-apa. Hanya saja, melihat salju di luar sana, aku jadi bertanya-tanya. Sudah berapa lama aku tidak melihat pemandangan musim semi? Ling Hu Fei Sue duduk di seberangnya. Mendengar perkataan itu, ekspresinya juga tampak sedikit murung. Siapa yang tahu berapa lama musim dingin ini akan berlangsung? Kalau ini hanya zaman es kecil, maka meski berlangsung selama puluhan tahun,
peradaban manusia masih bisa pulih. Setidaknya sebelum mati kita masih bisa melihat 4 musim. Yang kutakutkan adalah, ini adalah musim dingin yang panjang dan tiada akhir. Zhang Yi hanya tersenyum, tidak melanjutkan topik yang menyedihkan itu. Tok tok tok. Suara pintu terbuka terdengar dari luar. Ling Hu Feixue mengangkat kepala dan melihat salah satu anggotanya mendorong kereta dorong masuk. Meng Xiaoxiao, kamu kesini buat apa? Gadis bernama Meng Xiaoxiao menjulurkan lidah. Aku mau mengantar minuman untuk Tuan Kaos. Ling Hu Feixue berjalan mendekat dan mengambil alih kereta dorong. Kamu keluar saja dulu. Di sini cukup aku saja. Meng Xiaoxiao menatap Ling Hu Feixue dengan sedikit marah, tapi karena takut pada wibawa kaptennya, ia hanya bisa menggigit bibir dan keluar. Ling Hu Feixue berbalik dan menunjukkan wajah yang jauh lebih lembut kepada Zhang Yi. Yang mulia Kaos, Anda ingin minum apa? Kopi atau teh? Zhang Yi menjawab, air putih hangat saja. Memang pantas Anda disebut luar biasa, bahkan selera pun berbeda dari orang biasa. Ling Hu Feixue memuji sambil menuangkan segelas air putih untuk Zhang Yi. Ia pun meniru dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Zhang Yi meneguk air hangat itu, lalu mulai mengobrol ringan. Sudah lama aku tidak ke kota badai salju. Sekarang, apakah ada perubahan dibanding terakhir kali aku ke sana? Ling Hu Feixue menjawab, kota badai salju semakin membaik. Setelah kiamat, yang lemah sudah tersingkir. Meski kebijakan awal Zhu Shuai terasa kejam, karena membiarkan para lansia dan orang sakit mencari jalan hidup sendiri. Tapi sekarang, yang tersisa memang hanya mereka yang muda dan kuat. Zhang Yi bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan para pengguna kemampuan khusus? Setelah gelombang mutasi kedua, jumlah mereka di dalam kota pasti meningkat drastis, bukan? Ling Hu Feixue berpikir sejenak, lalu mengangguk karena topik itu tidak terlalu sensitif. Memang begitu, ada banyak bibit baru, tapi mereka masih perlu diseleksi dan dilatih. Untuk menjadikan mereka orang yang benar-benar berguna, setidaknya butuh lebih dari 1 tahun. Apakah ada Epsilon baru yang lahir di kota? Tanya Zhang Yi sambil tersenyum. Mendengar pertanyaan itu, ekspresi sedih muncul di mata Ling Hu Feixue. Ia menggeleng pelan. Tidak ada. Nada bicaranya penuh dengan rasa kecewa. Tingkat Epsilon, mana mungkin semudah itu dicapai? Seperti aku dan para kapten lainnya, kami semua sudah mencapai batas dari bakat kami. Kalau ingin menembus batas, kami harus mengandalkan benda-benda dari luar. Hanya saja Anda juga tahu, kami tidak memiliki kesempatan itu. Ia menatap Zhang Yi, sorot matanya mengandung kekecewaan dan sedikit harap. Zhang Yi menunduk sambil menyesap air, tersenyum sembari berkata, segala barang bagus pasti sudah diberikan ke anak angkat Zhu Shuai, ya? Mendengar itu, ekspresi Ling Hu Feixue mendadak menjadi rumit. Meski hanya sesaat, tapi jaraknya terlalu dekat sehingga tidak bisa lolos dari pengamatan Zhang Yi. Ada yang salah dengan ucapanku? Ling Hu Feixue buru-buru menggeleng. Bagaimana ya? Dia bagaimanapun adalah sosok terkuat di kota badai salju, sandaran Zhu Shuai. Kami bisa memahami. Zhang Yi hanya tertawa kecil. Sebenarnya sekarang, menurutku, membuat seseorang mencapai tingkat Epsilon tidaklah terlalu sulit lagi. Sumber daya yang terbatas selamanya akan dikuasai oleh segelintir orang saja. Kelangkaan sumber daya yang kamu bayangkan hanyalah karena kamu belum mencapai tingkatan yang sesuai. Di tahun keempat setelah kiamat, sebagian besar orang di sekitar Zhang Yi telah mencapai tingkat Epsilon. Baik itu sumber daya spiritual maupun roh upacara, peradaban bawah tanah yang kuat telah menguasai cara pembuatannya, sehingga mereka memiliki jumlah besar dari materi tingkat tinggi tersebut. Sementara, umat manusia masih berusaha dalam proses ini. Sampai suatu hari teknologi telah matang, jumlah Epsilon juga akan semakin banyak. Tentu saja, saat hari itu tiba, energi spiritual yang tersisa bagi umat manusia mungkin tidak akan mencukupi dan hanya bisa mengais sisa-sisa yang ditinggalkan orang lain. Ling Hu Feixue menggigit bibirnya sedikit, tangan yang memegang cangkir tampak menggenggam dengan lebih kuat. Yang mulia Kaos, menurut Anda,
Apakah aku memiliki kesempatan untuk tetap berada di sisi Anda? Dia menatap Zhang Yi dengan pandangan membara. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Entah sejak kapan, bajunya telah terbuka, memperlihatkan lekuk tubuh yang menggoda. Hati Zhang Yi seketika terasa tegang. Bingu Fei Shui tidak tahu, tapi dia sangat sadar bahwa ada banyak orang dalam bayangannya. Untungnya Zhang Yi segera memutuskan berbagi penglihatan, agar mereka tidak melihat adegan di hadapannya ini. Oh, maksudmu apa? Zhang Yi menundukkan pandangan, sambil minum teh ia bertanya dengan tenang. Dengan suara rendah dan menggoda, Binghu Fei Shui berkata, "Jalan ke depanku telah tertutup, sulit bagiku untuk maju lagi. Tapi Yang Mulia Kaos, aku sangat ingin berkembang. Saat ini hanya Anda yang bisa memberiku kesempatan itu. Aku tahu Anda sangat memperhatikan orang-orang di sekitar Anda. Banyak dari pengikut Anda sudah mencapai tingkat Epsilon. Dari segi bakat, aku, Binghu Fei Shui, sama sekali tidak kalah dari mereka. Selama Anda bersedia membiarkanku mengikuti Anda, aku..." Dia tampak seperti membuat keputusan besar. "Aku bersedia melakukan apapun untuk Anda." Zhang Yi menatap wajah cantik Binghu Fei Shui dengan tenang. Namun dalam hatinya, tak ada gejolak berarti. Seorang pria Sigma tidak akan dengan mudah jatuh ke dalam perangkap wanita. Apalagi, Zhang Yi memang tidak pernah kekurangan wanita cantik di sisinya. Dunia ini tidak kekurangan orang berbakat. Bakatmu memang bagus, tapi orang dengan bakat seperti kamu, aku sudah melihat terlalu banyak. Tatapan Binghu Fei Shui tampak kecewa. Hanya saja, dia tidak mengerti apakah yang dimaksud Zhao Mu dengan bakat adalah dalam hal kekuatan spesial, atau tangannya memegang dadanya. Tiba-tiba muncul keraguan terhadap bentuk tubuh dan kecantikannya sendiri. Sebagai kapten tim mawar yang terkenal, bahkan rela mengorbankan daya tariknya pun, tak berhasil mendapatkan satu kesempatan pun. Apakah mungkin dia terlalu meremehkan Zhang Yi? Wajar saja pria seperti itu. Mana mungkin kekurangan wanita cantik di sekelilingnya? Kalau suatu hari aku butuh, aku akan menghubungimu. Saat dia merasa kecewa, Zhang Yi tiba-tiba mengucapkan kalimat itu. Binghu Fei Shui langsung mengangkat kepalanya. Sorot mata penuh harapan terpancar dari matanya. Aku mengerti." Dia segera berdiri, kedua tangannya bertumpu pada meja, wajahnya memerah. "Aku akan menunggu kabar darimu." Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi dari ruangan seolah melarikan diri. Zhang Yi terlihat kebingungan. Kenapa dia tampak seperti malu begitu? Dari perangkat komunikasi, suara dingin. Yang Sin terdengar. "Kakak, kenapa aku tidak tahu kebutuhanmu sebesar itu?" "Ya?" Zhang Yi tampak bingung. Kenapa memangnya? Begitu dia berpikir sejenak, dia langsung menyadari bahwa kalimat yang baru saja dia ucapkan telah disalahartikan. "Apa yang kalian pikirkan sih? Maksudku, kalau suatu saat aku butuh dia untuk melakukan sesuatu, aku akan memberitahunya." "Masa sih kalian menafsirkannya seperti itu?" Suara yang Xia terdengar pelan. "Tapi selain itu, apa lagi kebutuhanmu terhadap dia?" Zhang Yi mengangkat bahu. "Ya, anggap aja janji kosong dulu. Siapa tahu suatu saat dibutuhkan." Zhang Yi memindahkan seluruh warga kota Tianhai menuju kota badai salju. Peristiwa ini dengan cepat menyebar luas, karena kota Tianhai menjadi fokus utama Kekaisaran Wuluan. Jadi mereka pun memperhatikan proses relokasi besar-besaran ini dengan seksama. Banyak kekuatan merasa kecewa. Awalnya mereka ingin menyaksikan tim para penyandang kekuatan kelas dunia ini beradu kekuatan secara langsung dengan Kekaisaran Wuluan. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa tindakan Zhang Yi sangat rasional. Ketika tahu diri tak akan bisa menang, menahan diri dan menghindar adalah pilihan terbaik. Hanya saja, memang terlihat sedikit memalukan. Kabar ini pun segera sampai ke telinga penjaga gerbang dunia bawah Kekaisaran Wuluan, Zheng Lo. Akhir-akhir ini, suasana hati Zheng Lo sangat buruk. Dia sudah beberapa hari tidak tidur nyenyak. Kematian putranya yang tercinta membuatnya sangat berduka. Meski sekarang dia berusaha memiliki anak lagi, tetap butuh waktu 4-50 tahun untuk melihat apakah anak itu akan menjadi sosok berbakat. Anak seperti Pokong yang begitu luar biasa
telah dia curahkan terlalu banyak waktu dan tenaga. Itu adalah mahakaryanya yang sempurna. Dia benar-benar tidak sanggup menerima pukulan sebesar itu. Mendengar laporan bawahannya, Zheng Lo duduk di balik meja kerja. Di bawah lingkaran hitam tebal di matanya, terlihat sepasang mata tegak yang dipenuhi urat merah. Ingin melarikan diri, ya? Tinju Zheng Lo terkepal kuat. Meja di depannya mulai retak dan mengeluarkan suara krek. Krek. Di depannya berdiri jenderal berbaju zirah perak, Mitier, seorang wanita bertubuh tinggi semampai. Bahkan menurut standar manusia, wajahnya sangat menawan. Rambut panjang berwarna putih penuh. Dari sela-selanya tumbuh beberapa tanduk pendek berwarna coklat. Dan di kulit coklat gelapnya, di sekitar pipi serta lengan, dan kakinya tumbuh sisik-sisik kecil yang menempel erat. Dia berkata kepada Zheng Lo, "Yang mulia, hanya dengan menangkap manusia generasi ke-6 dari kekuatan kaos itu, kita bisa mengetahui kebenaran di balik kematian Pokong." Mereka tidak percaya bahwa Zhang Yi yang membunuh Pokong karena mereka menganggap remeh ras manusia yang lemah. Jadi, balas dendam terhadap negara Huaxu hanyalah pelampiasan kemarahan. Tentu saja, memusnahkan negara Huaxu tetap merupakan bagian dari rencana balas dendam Zheng Lo. Dia melarikan diri? Ternyata semut juga bisa berpikir. Dia tahu dia seharusnya tidak menyinggung kami. Tapi itu percuma. Dia pasti akan mati. Semua orang di sekelilingnya tidak akan aku ampuni. Cepat atau lambat, aku akan membuat negara di atas tanah itu musnah. Mitier mengingatkan. Tapi, bagaimana dengan ras yang berada di bawah tanah negara Huasu itu? Menyebut suku naga Xinling, wajah Zheng Lo menunjukkan sedikit rasa gentar. Setelah kegagalan ekspedisi terakhir, dia segera memerintahkan para ilmuwan kekaisaran untuk memeriksa catatan peradaban kuno, mencoba mencari informasi terkait ras tersebut. Hasilnya, mereka memang menemukan beberapa hal, dan hasil penyelidikan itu menimbulkan rasa takut yang besar di dalam hatinya. Jika peradaban bawah tanah di bawah negara Huaxu benar-benar adalah kerajaan yang menguasai dunia di era sebelumnya, maka Kekaisaran Wuluan yang melawan mereka berarti hanya mencari mati. Untuk sementara, jangan pikirkan soal naik ke daratan. Kita perlahan siksa mereka. Lalu, aku akan mencari cara untuk memaksa mereka menyerahkan Kaos dan keluarganya. Keberadaan suku naga dari pegunungan Xinling telah lama menjadi penghalang terbesar bagi Kekaisaran Wuluan untuk mendarat di negara Huaxu. Terhadap umat manusia, di dalam hati mereka ada rasa penghinaan yang mendalam. Karena pada pertempuran terdahulu, seandainya Bai Longzi tidak muncul, maka dengan kekuatan Zheng Lo dan para manusia istimewanya, mereka pasti bisa dengan mudah menyapu bersih seluruh penduduk negara Huaxu. Adapun Dewa Kematian Cinta yang dimiliki oleh rakyat Huaxu tetap saja tidak sebanding dengan senjata kiamat milik mereka. Maka, bahkan hingga hari ini, meskipun Pokong telah gugur dan 6 jenderal berjubah perak menghilang, Zheng Lo tetap tidak pernah berpikir bahwa mereka tewas di tangan Zhang Yi. Perang kali ini dipicu bukan hanya untuk membunuh Zhang Yi dan melenyapkan manusia dari negara Huaxu, namun juga sebagai persiapan untuk pendaratan mereka di masa depan. Kalaupun kami tidak bisa menguasai seluruh wilayah ini, setidaknya kami harus menguasai separuh daratan. Zheng Lo menatap peta. Di dalam hatinya sudah tersusun sebuah rencana. Satu-satunya penghalang hanyalah peradaban misterius itu. Kami masih perlu waktu lebih banyak untuk menyelidikinya. Zhang Yi tiba di kota badai salju. Zhu Zeng memimpin para tokoh berpengaruh di kota itu untuk menyambut Zhang Yi. Namun kepala keluarga Deng Yuanbo, tidak terlihat. Hubungan Zhang Yi dengan keluarga Deng cukup dekat. Pertemuan pun akan dilakukan secara pribadi setelahnya. Hal ini sudah disampaikan Deng Shentong kepada Zhang Yi sebelumnya. Saat bertemu dengan Zhang Yi, wajah Zhu Zeng dipenuhi ekspresi khawatir dan gembira. Benar, ekspresi seseorang bisa serumit itu. Ada kebahagiaan karena bertemu dengan Zhang Yi, dan juga kesedihan mendalam karena musibah yang menimpa kota Tianhai. Kapten Agung Kekacauanku, sudah lama tak bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Mengenai situasi di kota Tianhai, aku turut berduka cita. Tapi tenang saja, sejak kau tiba di sini, anggaplah kota badai salju ini sebagai rumahmu. Jangan merasa asing.
Begitu bertemu, Zhu Zeng langsung menggenggam tangan Zhang Yi dan menanyakan kabarnya dengan penuh perhatian. Zhang Yi mengangkat tangannya sedikit dan berkata, "Tak apa, hidup ini penuh ketidakpastian. Siapa yang bisa selamanya berjalan mulus? Ini hanyalah sedikit ujian, aku bisa menahannya." Para pengungsi dari kota Tianhai sudah ditempatkan dengan baik. Zhang Yi pun hanya mengangguk sekilas kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan statusnya, ia memang tak perlu menyapa satu persatu. Namun setiap orang yang memandang Zhang Yi menatapnya dengan kekaguman seolah sedang melihat seorang dewa. Zhu Zeng dan Zhang Yi lalu pergi ke pusat komando dan keduanya masuk ke kantor pribadi Zhu Zeng. Melewatkan basa-basi, Zhu Zeng sendiri menyeduhkan teh untuk Zhang Yi, lalu dengan hati-hati menanyakan rencana langkah selanjutnya. Krisis kali ini terjadi terlalu tiba-tiba. Apakah kau tahu mengapa mereka menyerang wilayah pesisir? Apakah ini pertanda perang besar-besaran akan dimulai? Tatapan Zhu Zeng tampak diliputi kekhawatiran. Zhang Yi saja tidak mampu mempertahankan kota Tianhai. Jika pasukan Kekaisaran Wuluan benar-benar menyerang, kota badai salju pun kemungkinan besar akan hancur. Zhang Yi menjawab dengan tenang. Untuk saat ini, wilayah pedalaman tidak akan menghadapi risiko besar. Mereka tidak berani naik ke darat, paling-paling hanya gangguan kecil. Zhu Zeng mengangguk, tapi kecemasan dalam matanya masih belum sepenuhnya sirna. Kalau begitu, lupakan saja soal pindah-pindah. Mulai sekarang kau tinggal saja di kota badai salju. Kalau ada kebutuhan apapun, katakan langsung padaku. Aku jamin, kau akan merasa seperti berada di kota Tianhai. Zhang Yi tersenyum tipis. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih. Zhang Yi kemudian melirik sekeliling dan tiba-tiba menyadari bahwa ada wajah-wajah yang akrab, namun hari ini tidak tampak. Sekretaris Zhu Zeng, Lan Xincheng, orang kepercayaannya, ternyata tidak hadir hari ini. Begitu pula putri angkat Zhu Zeng, Zhu Yu, juga tidak terlihat. Mengapa aku tidak melihat sekretaris Lan? Tanya Zhang Yi santai. Wajah Zhu Zeng sedikit berubah. Dia melakukan sedikit kesalahan, jadi aku menghukumnya dengan kerja paksa. Zhang Yi tidak tertarik membahas Lan Xincheng lebih lanjut. Kalau begitu, bagaimana dengan Nona Zhu Yu? Apa kabarnya sekarang? Zhu Zeng langsung terdiam. Zhang Yi mengira orang tua itu sedang menyembunyikan sesuatu, lalu tersenyum. Bakatnya memang luar biasa. Kekuatannya berasal dari ruang kosong malam hari, sebuah kemampuan dengan potensi tak terbatas. Jika dilatih dengan baik, kelak ia bisa menjadi senjata pamungkas milikmu. Zhu Zeng menelan ludah, senyumannya tampak agak canggung. Zhang Yi, jangan menggodaku. Kekuatanmu saat ini sudah tiada tanding di seluruh Huaxia. Zhu Yu masih jauh untuk bisa dibandingkan denganmu. Asalkan dia bisa melindungi orang-orang di sekitarmu saja, itu sudah cukup. Zhang Yi meletakkan cangkir di tangannya dan tidak melanjutkan topik tentang Zhu Yu. Dalam hidupnya, ia sudah menghadapi terlalu banyak lawan tangguh. Kedepan, ia masih harus menghadapi penjaga gerbang neraka. Satu orang seperti Zhu Yu, apakah akan benar-benar ia perhatikan? Iya, tapi ia juga tidak akan terlalu takut, hanya tidak akan meremehkan. Jenderal Zhu, ada satu hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Zhang Yi menatap Zhu Zeng, lalu tersenyum. Zhu Zeng segera berkata, lihatlah dirimu. Kita ini sahabat, masih perlu pakai kata bicarakan. Apapun yang kau butuhkan, aku pasti bantu semampuku. Kalau begitu, aku akan bicara terus terang. Zhang Yi menatapnya dan berkata satu persatu dengan jelas. Aku ingin seluruh bahan nuklir di wilayah Jiangnan. Senyuman di wajah Zhu Zeng langsung membeku. Yang dimaksud Zhang Yi bukan hanya semua dewa kematian cinta, melainkan seluruh bahan nuklir. Untuk menciptakan dewa kematian cinta, Lu Kenan sebenarnya sudah mampu melakukannya. Masalahnya, bahan bakunya sangat langka dan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan besar. Setelah kiamat, bahan-bahan tersebut jadi semakin berharga. Contohnya, untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir saja, dibutuhkan bahan nuklir dalam jumlah besar. Zhang Yi telah mengambil semua stok dewa kematian cinta, dan itu saja sudah cukup membuat Zhu Zeng ingin menangis.
Kini, Zhang Yi bahkan seperti hendak merampas sampai ke celana dalamnya. Tidak menyisakan satupun kesempatan baginya. Zhang Yi, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan sampai membutuhkan begitu banyak bahan nuklir? Coba ceritakan padaku, biar aku bisa bantu menganalisis. Zhu Zeng memandang Zhang Yi dengan ekspresi penuh keprihatinan. Zhang Yi tetap tersenyum seperti biasa. Tentu saja demi keamanan seluruh wilayah Jiangnan. Soal detailnya, untuk saat ini aku belum bisa memberitahu. Ini demi menjaga kerahasiaan. Tapi tenang saja, tujuanku bukan untuk merugikanmu. Zhu Zeng percaya soal itu. Kalau Zhang Yi memang mengincar posisi panglima tertinggi wilayah Jiangnan, mungkin hanya dia satu-satunya orang di dunia ini yang akan menentangnya. Tak hanya para petinggi dari wilayah lain, bahkan orang-orang di dalam wilayah Jiangnan sendiri pun sudah lama tunduk pada kekuatan dan reputasi Zhang Yi. Jika Zhang Yi benar-benar ingin menyingkirkannya, itu justru suatu bentuk penghormatan. Namun meski begitu, hati Zhu Zeng tetap tidak tenang. Jika ia kehilangan kemampuan produksi dan kendali atas Dewa Kematian Cinta, maka jabatannya sebagai panglima tertinggi tak ubahnya hanya gelar kosong. Zhang Yi melanjutkan, barang-barang itu hanya aku pinjam untuk sementara. Aku jamin tidak akan kusimpan sendiri, tapi akan digunakan untuk melindungi wilayah Jiangnan, bahkan seluruh negara Huaxu. Aku hanya memberitahumu lebih dulu. Setelah ini, aku juga akan meminta dari wilayah lainnya. Zhu Zeng tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan kaget. Jadi kau benar-benar berencana berperang melawan Kekaisaran Wuluan? Kupikir. Ia pikir Zhang Yi telah memindahkan seluruh keluarga, artinya hendak menjadi seperti kura-kura yang bersembunyi di balik cangkangnya. Zhang Yi tertawa. Segala sesuatu harus dipersiapkan sejak awal. Mundur sekarang adalah untuk membalas dendam dengan lebih kuat nantinya. Selama Kekaisaran Wuluan belum disingkirkan, mengingat kebencian mereka terhadap negara Huaxu, cepat atau lambat mereka pasti akan mencari cara untuk datang membunuh kita lagi. Kalau saat itu tiba, Jenderal Zhu, menurutmu apakah kota salju ini akan aman? Zhu Zeng menundukkan kepalanya. Alisnya berkerut dalam, sedang mempertimbangkan untung ruginya. Setelah lama berpikir, dia menghela napas. Saudaraku, aku akan bicara terus terang padamu. Kalau aku kehilangan Ailing Sishen, aku tidak akan merasa mantap duduk di posisi ini. Zhang Yi menatapnya. Bukankah kamu masih punya Zhu Yu? Dia jauh lebih berguna daripada Ailing Sishen. Saat ini adalah masa genting antara hidup dan mati. Aku harap kamu bisa mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Nada bicara Zhang Yi masih sopan, tetapi intonasinya menjadi sedikit lebih tegas. Berdiskusi dengan Zhu Zeng adalah bentuk penghargaan terhadapnya. Namun jika dia tidak bisa menjaga harga dirinya, maka Zhang Yi yang akan membantunya menjaga itu. Zhu Zeng tidak punya pilihan, akhirnya berkata, Aku bisa menyetujuinya, tapi aku ingin kamu memberiku satu janji. Saat aku dalam bahaya, kamu akan membantuku. Kamu harus menjamin aku bisa duduk mantap di posisi panglima tertinggi wilayah Jiangnan. Zhang Yi tertawa. Obsesi kamu terhadap kekuasaan sungguh luar biasa. Zhu Zeng tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Tidak, kamu tidak mengerti. Kalau aku tidak bisa duduk mantap di posisi ini, nyawaku sendiri pun takkan selamat. Zhang Yi menjawab, baik. Aku bisa menjaminnya. Meskipun tanpa Ailing Sishen, kamu tetap akan duduk mantap di posisi panglima tertinggi wilayah Jiangnan. Tidak ada seorang pun yang bisa menggulingkanmu. Kecuali kamu sendiri yang tidak mau menjabat lagi. Setelah mendapatkan janji dari Zhang Yi, wajah Zhu Zeng langsung menunjukkan senyum gembira. Bagus, sekarang aku tenang. Aku akan segera menghubungkan orang-orang denganmu. Hanya saja, itu semua adalah bahan radioaktif. Kamu harus hati-hati saat menyimpannya. Zhang Yi mengangguk. Tenang saja, aku akan berhati-hati. Saat ini, radiasi radioaktif tidak bisa melukai Zhang Yi sama sekali. Hal ini sulit dibayangkan oleh Zhu Zeng. Setelah berbincang sebentar, Zhang Yi pun meninggalkan pusat komando milik Zhu Zeng. Namun sebelum pergi, pandangannya tanpa sengaja, atau mungkin sengaja, melirik ke arah bayangan di sudut kantor. Lalu tersenyum tipis. Begitu Zhang Yi pergi, Zhu Zeng duduk di sofa,
termenung cukup lama. Tiba-tiba dia berkata dengan marah, "Panggilkan orang dari kota Lanking yang berkhianat itu ke sini." Dari dalam bayangan, seorang pria berkepala agak botak dan mengenakan setelan hitam perlahan-lahan melangkah keluar. Dia adalah pengawal pribadi Zuzeng, Sun Luxuan. "Siap, Jenderal Zhu!" Sun Luxuan membungkuk memberi hormat, kemudian keluar kantor dan memerintahkan seorang prajurit untuk membawa Lan Qingcheng kembali. Tak lama kemudian, Lan Qingcheng yang hanya mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam dibawa ke hadapan Zuzeng dalam kondisi lesu. Jika dibandingkan dengan penampilannya yang dulu penuh semangat, kini dia terlihat sangat letih. Tak jelas apa saja yang telah dialaminya selama beberapa waktu terakhir. Begitu melihat Zuzeng, dia segera menunduk dan berkata, "Jenderal Zhu, bawahan ini sadar telah berbuat salah. Mohon berikan hukuman." Zuzeng menatapnya dengan dingin. "Sekarang baru sadar salah? Kenapa tidak dari dulu? Katakan, kemana sebenarnya Nona pergi?" Tentang kepergian Juyu dari kota salju dengan bantuan Lan Qingcheng dan Ling Lingsue, Zuzeng sudah segera mengetahuinya. Seorang Juyu palsu tidak mungkin bisa menipu mata Zuzeng. Ling Lingsue adalah teknisi inti. Pikirannya polos, hanya ingin menciptakan seorang manusia mutan yang kuat. Zuzeng tidak mempermasalahkan dia, bagaimanapun masih membutuhkannya untuk penelitian. Dia hanya menegurnya dan melarangnya keluar dari laboratorium. Tapi bagi seorang gadis rumahan, hukuman semacam itu hanya bersifat simbolis. Namun untuk Lan Qingcheng, sekretaris pribadi yang sangat dekat dengannya, Zuzeng benar-benar marah. Dia menyerahkannya kepada Tu Yunli untuk diinterogasi dengan ketat. Meskipun tidak menggunakan hukuman fisik, tapi penyiksaan mental membuat Lan Qingcheng benar-benar kelelahan. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, tubuhnya sudah jauh menyusut. Dengan wajah penuh penderitaan, Lan Qingcheng berkata, "Jenderal Zhu, setelah dia pergi, dia memutus semua komunikasi denganku. Sekarang aku benar-benar tidak bisa menghubunginya." Genggaman tangan Zuzeng pada cangkir tehnya semakin erat. Namun Lan Qingcheng tetap membela diri. "Jenderal Zhu, semua yang kulakukan ini demi Anda dan demi wilayah ini. Coba lihat di luar sana, setiap manusia mutan yang kuat, semuanya pernah mengalami pertarungan hidup dan mati berkali-kali. Dari sanalah kekuatan mereka tumbuh. Nona Zuyu memiliki bakat luar biasa. Menahannya terus di kota salju, sama saja seperti mengurung seekor burung phoenix dalam sangkar. Itu tidak baik bagi pertumbuhannya." Plak! Belum selesai Lan Qingcheng berbicara, sebuah cangkir teh langsung dilemparkan ke kepalanya. "Pertumbuhan apa? Sialan!" Zuzeng berdiri dan menunjuk ke arah Lan Qingcheng sambil memaki. "Kamu pikir aku tidak tahu hal-hal itu? Apa aku perlu sampah sepertimu untuk ikut campur?" Sekarang kota salju kekurangan kekuatan tempur kelas atas. Jika ada celah dan musuh datang menyerang, siapa yang bisa melindungi aku dan rakyat? Aku bukan Zhang Yi, yang bisa membawa beberapa orang kuat kemanapun dia pergi. Aku sudah melakukan segalanya untuk membantunya menjadi kuat, apalagi yang tidak cukup baginya. Teori besar bisa dimengerti oleh siapapun, termasuk Zuzeng, tapi kondisi nyata tidak memungkinkan. Seperti pemimpin wilayah barat laut dulu, atau Houtu saat ini. Bertahan di markas memang membuat pertumbuhan kekuatan terhambat. Dulu, Zuyu adalah petarung nomor 1 di negara Huaxu, tapi kini ketenarannya sepenuhnya tertutupi oleh Zhang Yi. Namun tidak semua orang adalah Zhang Yi. Segala bahaya yang pernah Zhang Yi lalui, pertumbuhannya selalu dibayar dengan risiko besar. Jika orang lain yang mengalaminya dan mati di tengah jalan, seluruh wilayah ini akan kacau. Lan Qingcheng tidak menghindar dari lemparan cangkir Zuzeng. Di kepalanya mengalir setetes darah segar. Namun, dia tetap menatap Zuzeng dan dengan penuh ketulusan berkata, "Tapi Anda lupa, Nona Zuyu itu seorang manusia, bukan mesin. Menahannya terlalu lama di kota salju, membelenggu tubuh dan pikirannya. Dia tidak akan sanggup menerimanya." Pertempuran di Tianhai adalah pertama kalinya Zuyu meninggalkan kota salju. Saat itu, dia baru menyadari bahwa di luar kota salju masih ada dunia yang begitu luas. Sejak saat itu, keinginan untuk meninggalkan kota salju
dan melihat dunia luar telah menjadi obsesi dalam hatinya. Zhuzheng terdiam sejenak, lalu mengibaskan tangannya dengan tak sabar dan berkata, "Seret dia pergi! Seret dia pergi!" Lang Qingcheng dibawa pergi, tapi dia tetap keras kepala dan tidak meminta ampun. Meskipun dia sering disebut sebagai penjilat setia di sisi Zhuzheng, tapi posisinya saat ini bukan hanya karena pandai menjilat. Dia masih muda. Dia memiliki pemikiran dan prinsipnya sendiri. Selama dia yakin bahwa sesuatu itu benar, bahwa itu demi wilayah dan demi Zhuzheng, dia akan tetap melakukannya. Setelah meninggalkan pusat komando, Zhang Yi pergi ke kediaman keluarga Deng dan bertemu dengan Deng Yuanbo. Deng Yuanbo menunjukkan sambutan yang sangat hangat atas kedatangan Zhang Yi.